Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pemerintah adalah sebuah organisasi yang sangat besar dan berbeda dengan organisasi pada umumnya. Dia mengatur hajat banyak orang, dan oleh sebab itu, pemerintah memiliki sistem khusus untuk mengurusi akuntansi mereka. Jadi, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang sistem akuntansi tersebut. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, kami adalah mahasiswa UNER, program studi S1 Akuntansi dari kelompok 5. Di sini, kami akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik yang diajarkan oleh dosen kami, yaitu Ibu Dr. Erina Sudarianti, MS AK CKHCM. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yakni Juan Gilbert, Muhammad Rayhan Bimo, Muhammad Ali Hidayat, Ken Ketaro, dan saya Gilbert Dasiolan. Tidak perlu berlama-lama karena waktu sangat berharga. Mari kita simak penjelasan berikut. Selamat pagi dan salam sejahtera. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat atau bisa disebut sebagai SAPP. Jadi, SAPP adalah rangkaian sistematik dan dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. Dari segi konstruksi sistem akuntansi, pada SAPP terdapat Sistem Akuntansi Bendara Umum Negara atau yang bisa disebut SABUN, dan Sistem Akuntansi Instansi yang bisa disebut SAI. Dari segi entitas akuntansi, dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Presiden berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara, yang bisa disingkat sebagai PKN. Lalu Bendara Umum Negara yang dipegang oleh Menteri Keuangan, dan kementerian atau lembaga bertindak sebagai pengguna anggaran. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh partner saya. Sama seperti bangunan tanpa fondasi, SAPP pun juga memiliki dasar hukumnya. Dasar hukumnya sendiri yang terutama ada dua. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, dan yang kedua adalah dengan PMK Nomor 171 Tahun 2007 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat. Lalu diubah dengan PMK Nomor 233 Tahun 2011, lalu diubah kembali PMK Nomor 215 Tahun 2016. Manusia, bumi, dan segala yang ada di dalamnya. Apakah persamaannya? Persamaannya adalah mereka semua memiliki tujuan. Sama halnya dengan video ini yang memiliki tujuan, SAPP juga memiliki tujuannya sendiri. Tujuan yang pertama adalah untuk menjaga aset pemerintah, pusat, dan instansi lainnya. Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan. Dan yang keempat adalah menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan. Nah, tadi sebelumnya udah dijelasin tentang apa itu SAPP, terus juga ada apa itu tujuan dari SAPP, serta tadi juga ada apa yang mendasari atau dasar hukum dari SAPP itu sendiri. Nah, sekarang di sini aku mau ngejelasin kepada kalian apa sih ciri-ciri pokok dari SAPP ini. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu ada basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan oleh SAPP ini adalah basis akrual untuk mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas pada neraca. Untuk ciri-ciri pokok yang kedua yaitu adalah sistem pembukuan berpasangan. Nah, sistem pembukuan berpasangan ini didasarkan atas persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu ada desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Nah, kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan baik di kantor pusat maupun di daerah. Untuk yang keempat, yaitu ada bagan akun standar. SAPP menggunakan bagan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan, penganggaran, maupun akuntansi. Selanjutnya ada standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi
keuangan entitas pemerintahan pusat. Nah, yang terakhir itu ada dana tunggal. Nah, dana tunggal ini merupakan tempat di mana pendapatan dan belanja pemerintahan dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesatuan tunggal. Nah, itu guys, ke-6 ciri pokok dari SAPP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ikutin yuk. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup dan kerangka umum SAPP, tapi perkenankan saya untuk menjelaskan pertama kali yaitu ruang lingkup SAPP. Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat atau dalam hal ini adalah lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif, serta Pemda yang mendapatkan dana dari APBN terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga tidak dapat diterapkan untuk lingkungan Pemda atau lembaga keuangan negara. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku untuk seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat dan unit akuntansi pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan yang dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan anggaran, pembiayaan, dan perhitungan. Di sini ada dua yang tidak termasuk dalam ruang lingkup peraturan Menteri Keuangan ini adalah misalnya pemerintah daerah yang bersumber dananya dari APBD dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang terdiri dari dua tipe perusahaan, yaitu perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Perusahaan perseroan di sini seperti perusahaan yang modalnya berbentuk saham dan sebagian dari modalnya itu tersebut milik negara, seperti misalnya PT Pertamina. Nah, untuk perusahaan umum, contohnya ini adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, di mana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas sahamnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kerangka SAPP. Di sini pada kerangka ini ada dua induk, yaitu DJKN dan SAPP itu sendiri. DJKN ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berhubungan dengan SAPP sebagai induk yang nanti akan menghasilkan SAI atau Standar Akuntansi Instansi dan SABUN atau Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara. Nah, SAK dan SIMAK BMN ini atau Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di sini merupakan bagian dari induk SAI. Kemudian pada SABUN memiliki 8 anak, yaitu SIAP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat yang merupakan induk dari SAKUN atau Sistem Akuntansi Kas Umum Negara dan SAU atau Sistem Akuntansi Umum. Nah, kemudian ada SAUP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Terutama Pemerintah. Kemudian ada SAIP, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah. Kemudian ada SAPP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Penerusan Pinjaman. Kemudian ada SATD, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Kemudian ada SABL, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja lainnya. Dan kemudian ada SABSBL, atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja lainnya. Kemudian yang terakhir ada SATK, atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Kemudian untuk selanjutnya, untuk masalah lebih rincinya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sebelumnya teman saya telah sedikit menyinggung tentang yang namanya SABUN, SAI, dan LKPP. Nah, kalian pasti tentunya sedikit bingung, apa sih itu? Dan apa hubungannya dengan sistem akuntansi pemerintah pusat? Nah, izinkan saya menjelaskan tentang apa itu SABUN, SAI, dan LKPP. Yang pertama ya, ini adalah SABUN, atau bisa disebut dengan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara, yang dimana SABUN di sini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pengguna anggaran bagian anggaran Bendahara Umum Negara atau bisa disebut sebagai BABUN. Nah, lalu di sini apa sih kegunaan SABUN terhadap SAPP? Nah, SABUN di sini ada 3. Yang pertama, dia memproses data transaksi utang pemerintah, investasi pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pemerintah, serta kas umum negara dan akuntansi umum. Yang kedua, SABUN di sini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, yang dimana Menteri Keuangan di sini adalah Bendahara Umum Negara. Yang ketiga, SABUN di sini menghasilkan beberapa laporan keuangan Bendahara Umum Negara yang terdiri atas yang pertama, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan posisi utang, laporan posisi penerus pinjaman, dan laporan investasi pemerintah. Nah, kita sudah selesai yang namanya SABUN. Selanjutnya, apa itu SAI? Nah,
Saudara-saudara sekian, SAI atau bisa disebut dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang dimana dilaksanakan oleh kementerian negara atau sebuah lembaga, yang dimana kementerian negara ini atau sebuah lembaga tersebut melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, dalam pelaksanaan SAI ini, kementerian negara atau lembaga membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan dan unit akuntansi dan pelaporan barang milik negara atau yang bisa disebut dengan BMN. Nah, SAI di sini terdiri dari 2 subsistem. Yang pertama ada SAK dan yang kedua adalah SABMN. SAK di sini menghasilkan informasi mengenai LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan milik kementerian atau instansi. Yang kedua ada SABMN, adalah di mana serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengelola dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun rencana neraca dan laporan-laporan barang milik negara. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah LKPP. LKPP ini adalah bernama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang dimana disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN milik negara. Nah, sebelum disampaikan ke DPR, LKPP ini terlebih dahulu direvisi oleh aparat pengawasan intern dan diaudit oleh BPK. Yang dimana LKPP di sini terdiri atas laporan realisasi anggaran atau LRA, lalu ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, lalu ada neraca, ada laporan operasional, dan laporan arus kas, dan yang terakhir laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, oleh sebab itu dari awal sudah kami jelaskan nih apa itu SAPP, bahkan sampai laporan-laporannya. Nah, habis ini kita akan melanjutkan, tapi itu beda sesi. Oke, kita lanjut yuk. Wah, kita bertemu kembali. Nah, sebelumnya nih kita sudah sedikit membahas tentang apa itu yang namanya SAPP atau Sistem Akuntansi di Pemerintahan Pusat. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang apa itu yang berada di daerah. Seperti yang saudara-saudara ketahui, bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang besar. Provinsinya saja sudah 34, belum lagi daerah dan kabupaten ataupun kota yang lainnya. Terdapat berbagai macam daerah yang dimana ketentuannya pun dipegang oleh masing-masing daerah. Oleh sebab itu maka dihadirkanlah yang namanya sistem berupa sistem akuntansi pemerintahan daerah. Nah, sama halnya dengan SAPP. SAPD di sini adalah sebuah proses yang dilakukan secara manual maupun terkomputerisasi untuk pengambilan data, pengolahan data, hingga membuat pelaporan arus kas ataupun keuangan kegiatan dari pemerintah daerah. Nah, seperti yang kita ketahui, sama halnya juga dengan SAPP, SAPD di sini juga memiliki beberapa dasar hukum, memiliki beberapa ciri, dan memiliki tujuan yang tentunya berbeda dengan pusat. Nah, pengen tahu apa saja? Itu akan dijelaskan oleh teman saya. Yuk kita next! Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dan tujuan dari SAPD. Dasar hukum dari SAPD yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, dan Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002. Dan tujuan SAPD yang pertama, akuntabilitas, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap dan cepat. Kedua, manajerial, yaitu memberikan informasi keuangan yang diperlukan. Yang ketiga, pengawasan, yaitu memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan nasional. Sekian dari
Jadi saya akan lanjutkan rekan saya. Ya, tadi SABP sudah punya ciri pokoknya sendiri. Sedangkan SAPD juga mirip-mirip seharusnya. Misalnya, pada basisnya, SAPD menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran atau LRA-nya, sedangkan basis akrual untuk neracanya. Selain itu, untuk pembukuannya, SAPD menggunakan sistem double entry, yaitu dengan dasar atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liability plus equity. Oh, kembali bersama saya lagi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai SAPPKD, SASPKD, dan LKPD. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SAPPKD. Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LLA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD, serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Kemudian ada SASKPD, yaitu sistem akuntansi SKPD yang mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi juga, serta penyusunan laporan keuangan SKPD. Nah, kemudian ada LKPD, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah ini adalah pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangannya pada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Wih, closing woi. Closing apaan? Closing. Oh, video ya? Iya. Oh, sorry. Oke, gimana guys? Udah paham belum materi tentang SAPP sama SAPD-nya? Kalau belum, kalian bisa replay video ini, lalu kalian belajar lagi deh materi-materi yang udah dijelasin sama kelompok kami. Oh ya, sebelum aku tutup di sini, kami dari kelompok 5 ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada dosen kami, yaitu Ibu Dr. Erina Sudaryati, SE, MS, CMA, CA, AK, atas bimbingannya selama pembuatan video kali ini. I think that's all for this video, and I hope you guys all enjoyed it. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.